Amerika Serikat mulai mempersiapkan cetak biru untuk operasi militer jangka panjang melawan Iran. Opsi ini dibuka setelah AS harus menerima kenyataan serangan cepat Midnight Hammer pada Juni 2025 lalu tidak berarti besar pada perubahan sikap Teheran. Gaya perang yang berlama-lama ini sebenarnya tidak disukai oleh Trump karena sifatnya yang mahal dan berpotensi menimbulkan eskalasi di kawasan. Namun bahaya ribuan rudal muncul dari bawah pegunungan Zagros membuat taktik ini harus diterima Trump di meja kerjanya. Pentagon memang sudah mengerahkan kapal induk kedua, USS Gerald R. Ford ke Timur Tengah. Masalahnya kapal induk ini datang dalam kondisi yang tidak sempurna. Masalah apa yang melanda kapal induk tersebut? Dan bagaimana cara AS mempersiapkan serangan jangka panjang melawan Teheran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk skenario terburuk jika negosiasi nuklir dengan Iran gagal membuahkan hasil. Perwakilan kedua negara jadwalkan mengadakan negosiasi lanjutan di Genoa, Swiss pada Selasa 17 Februari 2026. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan, meskipun Trump lebih memilih kesepakatan damai dengan Teheran, hal itu tetap sangat sulit untuk dilakukan. Kondisi ini memaksa Pentagon untuk membuka opsi serangan militer berkelanjutan yang menyasar fasilitas negara dan keamanan Iran dan bukan sekadar infrastruktur nuklir seperti operasi Midnight Hammer pada Juni 2025 lalu. Presiden Donald Trump sendiri secara terbuka mulai melontarkan wacana tentang perubahan rezim di Teheran. Dalam sebuah wawancara pada Jumat 13 Februari 2026, Trump menyebut pergantian rezim di Iran adalah sebuah kemungkinan yang sedang dipertimbangkan. Strategi ini dianggap sebagai jalan keluar dari kebuntuan hubungan diplomatik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Do you want a regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. Who do you want to take over? What? Who would you want to take over? I don't want to talk about that. There are people. Namun perang militer jangka panjang membawa resiko yang sangat tinggi bagi pasukan AS di Timur Tengah. Pejabat AS yang enggan disebutkan namanya menyebut Iran punya persediaan rudal balistik yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah. Berbagai rudal ini bisa menyasar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ketidakpastian mengenai durasi konflik ini menciptakan tekanan finansial dan politik yang besar bagi pemerintahan Trump yang sejak awal berjanji untuk menghindari perang tanpa akhir. Keputusan Pentagon untuk mengirim gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford ke Timur Tengah ternyata memicu kontroversi di internal Angkatan Laut. Kapal induk yang belum istirahat itu diperintahkan bergerak dari penugasannya di Karibia setelah sebelumnya dikirim untuk menangkap Nicolas Maduro di Venezuela. Masalahnya, mengutip laporan The War Zone, kapal induk Ford saat ini dianggap berada dalam kondisi yang tidak ideal untuk melakukan pertempuran jangka panjang. Hal ini lantaran masa melaut sebuah kapal induk selama operasi itu yakni 7 bulan. Begitu juga para awaknya sebelum kembali ke masa perawatannya. Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caudle secara terbuka mengungkapkan keberatannya terhadap perpanjangan masa tugas kapal induk ini. Caudle menekankan membiarkan kapal tetap berada di laut tanpa perawatan yang semestinya akan berdampak buruk pada kondisi teknis kapal dan psikologi ribuan awak di dalamnya. Caudle tidak memberikan rincian spesifik tentang tindakan apa yang akan dia ambil untuk mencegah perpanjangan waktu. Kapal induk USS Ford seharusnya sudah masuk ke galangan kering di Virginia pada awal Maret untuk perbaikan besar dan peningkatan sistem.
Sementara kapal itu bahkan baru akan sampai di wilayah Arab menjelang akhir Februari dan belum jelas berapa lama kapal itu akan dibutuhkan di sana. Meskipun Trump telah menyebutkan perkiraan waktu yang agak longgar. Selain masalah perawatan yang disinggung Caudill, Ford juga dilanda masalah pembuangan limbah. Amerika juga sedang dilanda masalah keterbatasan kapal induk karena beberapa di antaranya sedang melakukan perawatan seperti USS George Washington. Keputusan Pentagon untuk mematangkan strategi perang jangka panjang menunjukkan paradoks antara keinginan politik Trump dan realitas militer di lapangan. Presiden Donald Trump selama ini mendambakan kemenangan militer yang murah, cepat, dan bersih, seperti yang ia klaim dalam operasi di Venezuela. Strategi pemenggalan kepala rezim melalui serangan terbatas diharapkan mampu meruntuhkan moral lawan tanpa harus melibatkan pasukan darat dalam jumlah besar. Namun para analis keamanan internasional menilai taktik itu sulit diulangi di Iran. Andreas Krieg dalam analisisnya untuk Al Jazeera menjelaskan, Republik Islam Iran bukanlah struktur kekuasaan piramida tunggal yang mudah runtuh jika puncaknya dihilangkan. Menjatuhkan Khamenei juga akan berpotensi kekuasaan penuh Iran dikendalikan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC. Jika Iran benar-benar dikendalikan militer, maka ruang diplomasi antara Iran dan negara Teluk semakin kecil. Ini akan membahayakan posisi sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk. Satu hal yang tidak boleh lupa, Iran berperang bukan mencari kemenangan, tapi satu-satunya cara bertahan hidup. Itu artinya mereka akan bertarung panjang dan habis-habisan. Sementara invasi darat adalah hal yang sangat dihindari Trump. Trauma perang Irak masih menganga dalam ingatan para perencana militer di Washington, membuat Trump sudah pada garis merahnya menolak gaya lama itu diterapkan ke Iran. Amerika Serikat kini berada pada titik persimpangan yang krusial dalam hubungannya dengan Iran. Persiapan Pentagon untuk operasi militer berminggu-minggu menunjukkan bahwa gertakan serangan kilat mungkin tidak lagi cukup untuk memaksa Teheran bertekuk lutut. Namun pengiriman aset tempur seperti US Ground Air Force yang sudah melampaui batas operasionalnya mencerminkan adanya kerentanan dalam kesiapan militer Washington untuk menghadapi konflik jangka panjang yang sesungguhnya. Kini tantangan bagi Presiden Trump adalah bagaimana mengelola eskalasi militer tanpa terjebak dalam perang abadi. Apakah kehadiran kapal induk yang pincang tersebut mampu menjadi alat tawar yang efektif atau justru menjadi beban strategis di tengah para konflik yang kian memanas? Seberapa siap Donald Trump menahan ongkos dan kerugian perang jika Iran mampu meladeni taktik perang panjang ini? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.